Shalom, selamat pagi rekan PKM Gereja Kibait dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Oleh kesempatan ini, saya rindu untuk kita merenungkan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Namun saya tidak akan membaca semuanya. Saya hanya akan membaca ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15, lalu kemudian pada ayatnya yang ke-19. Rekan-rekan bisa membacanya secara lengkap. Ayat 14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat 19. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saudara-saudara, rekan PKM Gereja Kibait dimanapun berada, umumnya kita mendengar sebutan hamba Tuhan itu dikenakan pada diri gembala sidang, entahkah dia pendeta ataukah guru Injil. Namun melalui kesempatan pagi ini saya rindu bahwa kita memakai istilah ini bukan hanya pada diri gembala sidang, tetapi pada diri kita setiap orang percaya bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Nah, tema yang kita bahas pagi hari ini adalah hamba yang baik dan setia, atau hamba Tuhan yang baik dan setia. Di dalam Injil Lukas 1 ayat 38, Maria berkata kepada malaikat yang diutus oleh Tuhan kepadanya, dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, itulah yang disebut sebagai hamba Tuhan. Nah, saudara-saudara PKM Gereja Kibait dimanapun berada, di dalam pembacaan kita ini kita lihat ada 3 babakan atau ada 3 tahap, ada 3 masa yang dilewati oleh baik hamba yang baik dan setia ini maupun oleh hamba yang jahat dan malas. Nah, babakan yang pertama atau fase yang pertama ialah di mana Tuhan mempercayakan talenta kepada setiap kita. Dikatakan di dalam pembacaan tadi bahwa pada waktu Tuhan itu akan pergi ke luar negeri, dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dan ia memberikannya berbeda-beda, bukan karena dia pilih kasih, tetapi karena dia tahu kesanggupan atau kemampuan dari setiap hamba-hambanya itu di dalam mengelola harta yang ia percayakan. Lalu kemudian kita melihat bahwa mereka memiliki respons yang berbeda. Hamba yang baik dan setia, hamba yang pertama dan hamba yang kedua itu, mereka menerima kepercayaan itu dengan baik. Dan kita lihat respon yang berbeda dari hamba yang jahat dan malas itu. Nah, kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang telah dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi kita ini juga dipanggil oleh Tuhan untuk Tuhan pakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus mendiami hati kita. Dan di saat Roh Kudus mendiami kita, di saat itu pula kita diberikan kemampuan-kemampuan supranatural atau kemampuan-kemampuan rohani yang harus kita gunakan untuk kepentingan pelayanan. Jadi adanya karunia, adanya talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, itu bukan untuk kepentingan pribadi kita, tetapi untuk kepentingan bersama-sama dalam gereja atau di dalam kesatuan tubuh Kristus. Oleh karena itu, ketika Tuhan mempercayakan talenta kepada setiap kita, itu perlu kita apresiasi dengan sebaik-baiknya.
Nah, talenta sendiri ini adalah satu ukuran timbangan sebesar 3000 shikal atau kurang lebih 34 kilogram. Sedangkan dalam perjanjian baru ini ukuran jumlah uang yang sangat besar, nilainya yakni 6.000 dinar. Dan kita tahu bahwa satu dinar adalah upah pekerja harian untuk satu hari. Jadi 6.000 dinar itu adalah gaji untuk 6.000 hari. Jumlahnya sangat besar, rekan-rekan pemuda gereja Kibait. Namun kita lihat bahwa hamba yang menerima satu talenta itu, dia tidak mau mengembangkan itu. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Biasanya kita membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang orang lain miliki. Padahal yang perlu kita lakukan hanyalah mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita. Kemudian yang kedua, fase yang kedua, babakan yang kedua adalah bahwa Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan kepada kita untuk mengembangkan dan mendayagunakan talenta yang telah Ia percayakan. Di dalam ayat 19 di situ digunakan kata lama. Kata lama ini merupakan terjemahan dari bahasa Yunani polun kronon. Polus itu artinya banyak, lalu kemudian kronos itu saat tertentu atau kurun waktu atau masa. Jadi Tuhan memberikan kesempatan yang tidak sedikit sebenarnya kepada kita. Ketika Dia sudah mempercayakan karunia, memberikan kita talenta, ada kurun waktu yang cukup panjang yang Tuhan beri bagi saya dan saudara-saudara. Kita tidak bisa berdalih bahwa saya hidup hanya sebentar saja. Nilai kehidupan kita tidak terletak pada berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita menggunakan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Jadi rekan-rekan PKM Gereja Kibait dimanapun berada, ketika Tuhan masih memberikan nafas hidup kepada kita, itu artinya Tuhan masih memberikan kesempatan-kesempatan kepada kita untuk berkarya di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Gunakan dengan sebaik-baiknya setiap talenta, setiap karunia yang Tuhan sudah percayakan atas kehidupan kita. Jangan sampai kesempatan-kesempatan yang berharga, yang tak ternilai harganya itu kita biarkan berlalu begitu saja. Hargai masa hidup kita. Karena apa? Kita akan melangkah pada fase yang ketiga atau babakan yang ketiga, yaitu di mana Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari setiap kita. Fase yang pertama itu sudah terjadi di waktu lampau ketika kita menerima Tuhan Yesus. Fase yang kedua itu sedang kita jalani saat ini. Tetapi fase yang ketiga adalah sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari, di mana setiap kita akan berdiri di hadapan Tuhan, memberi pertanggungjawaban atas apa yang Tuhan sudah percayakan atas kehidupan kita. Di dalam ayat 19 di situ dikatakan, lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Mengadakan perhitungan ini sebenarnya istilah keuangan ya. Jadi mengadakan perhitungan itu artinya memeriksa catatan keuangan. Apakah catatannya jujur, apakah catatannya transparan, atau sudah dimanipulasi. Nah, Tuhan memberikan kepercayaan kepada setiap kita. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Satu kerinduan hati kita tentunya bahwa kelak ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, Dia akan menyebut saya dan rekan-rekan PKM Gereja Kibait bahwa kita ini adalah hamba yang baik dan setia. Oleh karena itu, gunakan segala kemampuan kita, karunia-karunia rohani, masa hidup kita, bahkan harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita pakai hidup memuliakan Tuhan. Sebab semua yang Tuhan percayakan kepada kita, semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Jadilah sebagai penerima karunia yang bertanggung jawab. Kiranya kita semua ini menjadi hamba yang baik, hamba yang setia di hadapan Tuhan. Amin.